2, 3, mulai. Oke, selamat siang anak-anak ibu semuanya. Siang, Bu. Siang, Bu. Siang, Bu. Siang, Bu. Selamat siang, Ibu. Bagaimana kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Ibu. Puji Tuhan ya, semoga sehat. Faisal, apakah semuanya teman kita hadir pada hari ini? Hadir, Ibu. Oh, hadir ya. Oke. Sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, Ibu ingin anak Ibu Nata memimpin doa kita. Kepada anak Ibu Nata, silahkan pimpin doa pembuka kita ya, Nak. Apakah Nata dengar suara Ibu? Dengar, Bu. Pimpin doa kita ya. Mohon maaf, Ibu. Mungkin si Nata nggak bisa dengar, Bu. Mungkin bisa dilemparkan ke yang lain aja, Bu. Rizky boleh gantikan Nata, Nak. Bisa, Bu. Buat teman-teman Pimpin semua. ya, Nak. Iya, Ibu. Buat teman-teman semua, marilah kita berdoa sebelum pelajaran dimulai agar apa yang disampaikan oleh Ibu dapat kita terapkan dan dapat kita implementasikan di masyarakat ataupun dimanapun. Itu berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai perputaran bumi dan akibatnya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu anak-anak ibu diharapkan mampu yang pertama itu mengetahui apa itu rotasi bumi. Yang kedua, dapat memahami apa saja dampak rotasi bumi. Dan yang terakhir, dapat membedakan antara rotasi bumi dan revolusi bumi. Oke, lanjut. Lanjut sampai yang bagian asal. Oke, yang pertama itu rotasi bumi. Sebelum masuk, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak Ibu, siapa yang tahu apa itu rotasi? Rotasi terjadinya bergeraknya bumi dari arah barat ke timur, Bu, atau bertentangan dengan arah jarum jam. Oke, yang lain? Anak Ibu ada yang bisa menambahkan jawaban Rizky? Adanya perputaran bumi, Bu. Bagus. Di sini Ibu akan melengkapinya. Jadi, rotasi bumi adalah perputaran atau peredaran bumi pada porosnya. Itu bumi akan bergerak dari arah barat ke arah timur atau terlihat bertentangan arah jarum jam. Makhluk hidup yang ada di bumi seperti hewan dan manusia tidak
meski bumi melakukan perputaran atau peredaran. Hal ini disebabkan adanya gravitasi bumi. Ibu akan menunjukkan di sini, Bu, ada benda. Ibu ingin kalian menganggap ini adalah bumi karena Ibu tidak memiliki bola. Bumi anggap jari Ibu yang di bawah ini adalah poros bumi, dan yang di atas ini adalah buminya. Oke, maaf ya anak-anak Ibu, tadi Ibu terkendala jaringan sebentar. Nah, di sini Ibu akan menunjukkan bagaimana itu rotasi bumi. Di sini anggap jari Ibu sebagai poros bumi dan ini sebagai buminya. Seperti yang telah Ibu bilang tadi, bumi bergerak dari arah barat ke timur atau dari kanan ke kiri. Jadi saat melakukan rotasi bumi seperti ini, berputar tetapi masih tetap pada tempatnya. Dalam melakukan sekali rotasi, bumi memerlukan waktu 24 jam atau 1 hari. Jadi, dalam sekali melakukan perputaran seperti ini, bumi memerlukan waktu 24 jam sampai kepada titik awal lagi. Nah, dalam peristiwa rotasi bumi, atmosfer yang mengelilingi bumi juga ikut berotasi. Nah, ternyata rotasi bumi itu memiliki beberapa akibat yang ditimbulkan kepada kita makhluk hidup yang ada di bumi. Yang pertama itu terjadinya siang dan malam. Hal ini disebabkan saat melakukan rotasi, bagian bumi yang menghadap matahari itu akan mengalami siang, dan bagian bumi yang membelakangi matahari akan mengalami malam. Lanjut, Faisal. Yang kedua, adanya perbedaan waktu di berbagai daerah. Nah, mungkin kita semua udah tahu ya, di Indonesia memiliki 3 perbedaan waktu, yaitu WIB, WITA, dan WIT. Ini juga disebabkan oleh rotasi bumi. Lanjut. Yang ketiga itu ada gerak semu harian matahari. Gerak semu harian bumi ini juga mengakibatkan gerak semu harian matahari. Dalam setiap harinya, kita seolah-olah melihat matahari sedang berputar dari timur ke barat. Padahal nyatanya tidak. Nyatanya itu bumi yang berputar. Sebenarnya itu matahari itu diam dan tidak pernah bergerak dari posisinya. Yang keempat yaitu perbedaan kecepatan gravitasi. Rotasi bumi mengakibatkan arah gerak menjauhi pusat. Akibatnya, bentuk bumi menjadi tidak sempurna dan diameter kutub lebih kecil daripada wilayah khatulistiwa. Kondisi tersebut mengakibatkan wilayah kutub mengalami gravitasi yang lebih cepat. Yang kedua itu kita masuk kepada revolusi bumi. Bedanya dengan rotasi bumi, tadi kita kan mengatakan bahwa rotasi bumi itu perputaran bumi pada porosnya, sedangkan revolusi bumi adalah pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi ternyata bumi itu bergerak mengelilingi matahari. Pergerakan ini terjadi secara terus-menerus dan bumi mengitari matahari sesuai garis orbitnya. Nah, Ibu akan mencontohkannya. Kita anggap ini yang benda yang warna putih adalah matahari dan benda yang warna biru adalah bumi. Jadi dalam melakukan revolusi bumi, bumi akan berputar mengelilingi matahari. Jadi seperti ini, berputar mengelilingi matahari. Dan dalam satu kali revolusi, bumi membutuhkan waktu 1 tahun atau 365 hari untuk kembali ke titik semula. Jadi dalam melakukan revolusi ini membutuhkan waktu 1 tahun untuk kembali ke titik awalnya. Bumi melakukan revolusi untuk mengelilingi matahari sambil juga melakukan putaran rotasi. Jadi sambil dia mengelilingi matahari, sambil juga bumi melakukan rotasi pada porosnya tersebut.
bentuk jalur lintasan bumi dalam melakukan revolusi itu adalah elips atau lonjong, sehingga jalur orbitnya dinamakan ekliptika. Lanjut. Nah, revolusi bumi juga memiliki beberapa dampak pada makhluk hidup di dalamnya. Lanjut, Faisal. Yang pertama itu adalah gerak semu tahunan matahari. Gerak semu tahunan matahari dapat diamati dari arah terbit dan tenggelamnya yang selalu bergeser sedikit demi sedikit setiap hari. Yang kedua, perubahan musim. Sebelum itu Ibu ingin tanya, ada berapa musim di Indonesia? Ada 2, Bu. Apa aja itu, Nak? Musim kemarau dan musim hujan. Oke, bagus ya. Karena kita daerah tropis, karena Indonesia termasuk daerah tropis, jadi kita hanya memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Beda lagi dengan daerah lain yang memiliki 4 musim, seperti musim salju, musim gugur, musim semi, dan musim panas. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu perbedaan lama waktu siang dan malam. Peristiwa revolusi bumi dengan posisi kemiringan sumbu bumi pada garis ekliptika membuat panjang waktu siang dan malam berbeda di berbagai belahan bumi selatan dan utara. Jadi pada suatu daerah terkadang memiliki waktu siang yang lebih lama dan malamnya sebentar, atau siangnya sebentar dan malamnya lama. Yang keempat itu perubahan penampakan rasi bintang. Pada saat malam hari, tampak susunan bintang-bintang di langit, yang jika diamati akan membentuk pola-pola tertentu. Pola bintang tersebut disebut rasi bintang. Ketika bumi berputar ke arah timur matahari, kita akan melihat susunan bintang yang ada di sebelah timur matahari. Karena itulah kenampakan rasi bintang berbeda-beda. Nama-nama rasi bintang yang ada saat ini yaitu Aquarius, Pisces, Gemini, Scorpio, Leo, dan lain-lainnya. Ibu ingin tanya, anak Ibu Rizky itu bintangnya apa? Saya nggak percaya bintang, Bu. Dan saya nggak tahu. Saya nggak tahu bintang saya apa. Untuk anak Ibu yang lain, ada yang tahu nggak bintangnya apa? Ada yang pernah cari tahu? Saya, Ibu. Apa itu, Nak? Bintang saya Scorpio, Ibu. Yang lain ada nggak? Ada yang sama Ibu? Ibu ini Pisces. Bu, saya Bu Libra, Sagittarius. Bu. Oke, bermacam-macam ya. Linknya Ibu akan taruh di chat meet-nya ini, chat Zoom-nya ini. Ibu harap kalian mengerjakan, karena nama-nama yang mengerjakan akan langsung terlihat pada layar Ibu. Jadi Ibu harap kalian mengerjakan dengan sungguh-sungguh, dan minggu depan Ibu akan memanggil nama-nama yang tidak mengerjakan. Nah, untuk menutup kelas kita pada hari ini, Ibu akan memimpin doa. Nah, kepada semua anak-anak Ibu, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, sekian pertemuan kita pada hari ini. Tetap lakukan protokol kesehatan, dan Ibu harap semua anak-anak Ibu tetap baca-baca bukunya, pelajari materi kita pada hari ini supaya minggu depan tetap ingat. Ibu akan tanya apa
minggu depan apa yang kita pelajari pada hari ini. Sekian pertemuan kita, Ibu ucapkan selamat siang. Selamat siang, siang, Ibu. Bu. Terima kasih, Bu.